Halo para investor, kembali lagi bersama saya, mentor saham Anda. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu emiten yang namanya, ya, enak, PT Chem Resto Indonesia. Pertanyaannya buat kita semua simpel tapi penting banget. Ini saham lagi kasih peluang emas atau justru lagi pasang jebakan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari angka yang paling bikin kaget di laporan keuangan terbarunya. Dan ini bukan salah ketik ya, profitabilitasnya anjlok minus 519%. Angka ini teman-teman adalah alarm pertama yang harus bikin kita langsung waspada. Nah, angka tadi langsung bikin kita mikir kan, gimana ceritanya perusahaan yang punya restoran seramai Gokana dan Rayaca yang kayaknya ada di mana-mana malah bisa rugi segede ini? Ini teka-teki yang wajib kita pecahkan sebelum memutuskan untuk investasi. Untuk menjawab itu semua, kita akan lakukan investigasi mendalam, layaknya seorang investor profesional. Kita akan ikuti agenda ini, mulai dari bongkar masalahnya, lihat kekuatannya, sampai nanti kita simpulkan di akhir. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal lihat lebih dekat gimana ceritanya perusahaan ini bisa berbalik arah dari yang tadinya untung, sekarang malah jadi rugi besar. Bata ini nunjukin akar masalahnya. Lihat deh, perusahaan ini jungkir balik dari laba bersih hampir 18 miliar rupiah, malah jadi rugi bersih 75 miliar. Di waktu yang sama, pendapatannya juga turun. Buat kita sebagai investor, artinya apa? Artinya, setiap lembar saham yang kita pegang, yang tadinya menghasilkan untung, sekarang malah jadi beban. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita pesimis total, penting banget buat kita paham apa sih kekuatan utama dari bisnis ini? Jawabannya ada di portofolio merek mereka yang kita semua tahu, dan itu sangat kuat. Enak. Ini pintar, dia pakai strategi multi-merek dengan lebih dari 322 gerai. Jadi, dia nggak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Mulai dari Raca dan Gokana buat pasar umum, sampai Monsieur Spoon yang kelasnya premium. Secara teori, strategi kayak gini harusnya bisa mengurangi resiko, karena target pasarnya beda-beda. Walaupun mereknya kuat dan margin laba kotornya kelihatan sehat di angka 66%, begitu kita buka kap mesin alias neraca keuangannya, kita nemu beberapa red flag atau tanda bahaya yang serius banget buat seorang investor. Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas masalah utamanya. Coba lihat perbandingannya. Total utang perusahaan itu lebih dari 3 kali lipat ekuitasnya. Ekuitas itu kan modal bersih perusahaan setelah dikurangi semua utang. Jadi, kondisi ini jelas bikin perusahaan jadi sangat rapuh karena tekanan finansialnya luar biasa besar. Jadi, poin paling kritisnya ada di sini. Coba fokus ke current ratio yang cuma 0,22. Artinya apa sih? Gampangnya gini, aset lancar perusahaan cuma bisa nutupin 22% dari utang jangka pendeknya. Ibaratnya Anda punya uang 22.000, tapi utang yang jatuh tempo besok ada 100.000. Nah lo gimana bayarnya? Ini resiko likuiditas yang sangat-sangat besar. Oke, kita udah lihat resikonya yang bikin deg-degan. Sekarang, mari kita lihat sisi lainnya. Apa yang manajemen lakukan buat melawan balik? Ada harapan nggak sih? Ternyata, manajemen nggak tinggal diam. Mereka punya rencana serangan balik yang jelas dalam 3 langkah utama untuk balikin lagi kepercayaan pasar dan kesehatan keuangan perusahaan. Aksi-aksi kunci mereka ini cukup serius. Ada inovasi teknologi, pakai super app, potong biaya agresif, dan ini yang paling penting buat kita sebagai investor. Jajaran direksinya sendiri ikut beli saham perusahaan. Ini sinyal kepercayaan dari dalam yang paling kuat. Mereka mempertaruhkan uang pribadi mereka. Artinya mereka percaya perusahaan ini bisa pulih. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan final. Setelah tahu semua ini, kondisi enak sekarang ini sebenarnya jebakan yang kelihatan mahal atau justru peluang emas yang lagi murah-murahnya? Nah, ini yang bikin menarik sekaligus bingung. Kalau dilihat dari nilai bukunya atau PB ratio, saham ini kelihatannya mahal banget, 2 kali lipat lebih dari rata-rata industrinya. Tapi, kalau kita lihat dari sisi penjualannya atau PS ratio, saham ini kok kelihatan murah banget ya? Ini dilema klasik. Pasar menghukum perusahaan karena rugi, tapi di sisi lain, mungkin pasar juga belum menghargai nilai penjualannya yang besar. Dan waktu kita bandingkan dengan kompetitornya, posisi unik enak jadi makin kelihatan. Dari sisi pendapatan, mereka pemain kelas menengah, tapi metrik valuasinya beda sendiri. Ini bukan saham yang gampang dinilai, makanya dia jadi menarik sekaligus berisiko.
Jadi, kita sampai di kesimpulan akhir. Buat kita sebagai investor, pertanyaannya sekarang adalah, apakah saham enak ini seperti pisau jatuh yang lebih baik kita hindari? Atau justru seperti pegas yang tertekan, yang siap melambung tinggi kalau rencana perbaikan mereka berhasil? Jawabannya ada di tangan eksekusi manajemen dan tentu saja profil risiko Anda masing-masing.